Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas mengenai alat pengukur intensitas radiasi matahari dan lama penyinaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang. Selamat menyaksikan pemaparan video dari materi kami. Intensitas radiasi matahari didefinisikan sebagai banyaknya jumlah atau energi dari cahaya matahari yang diterima bumi pada luas tertentu dan jangka tertentu. Sedangkan lama penyinaran adalah lamanya matahari bersinar cerah sampai permukaan bumi dalam periode 1 hari mulai dari terbit sampai terbenam. Alat yang pertama adalah aktinograf bimetal. Aktinograf menggunakan 2 buah logam bimetal sebagai sensor. Logam akan bertambah panjang seiring dengan meningkatnya intensitas radiasi matahari. Aktinograf bimetal digunakan untuk mengetahui total intensitas radiasi yang jatuh pada permukaan bumi, baik yang langsung maupun yang dibaurkan oleh atmosfer. Arah lempeng logam dipasang searah dengan peredaran matahari, yaitu pada jam 07.00 dan diangkat jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Besarnya total radiasi matahari dapat diketahui dengan menghitung luas lukisan pada kertas bias dengan menggunakan alat planimeter. Metode operasi aktinograf bimetal. Awal operasi dimulai pada pukul 06.00 waktu setempat. Buka penutup alat, lepaskan drum clock dari shaftnya, pasang kertas bias hingga sisinya terhimpit di penjepit drum clock, hidupkan sistem drum clock, pasang drum clock kembali pada tempatnya, putar drum clock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Tutup kembali penutup alat. Setelah matahari terbenam selama 1,5 jam, bias harus diambil. Pada hari berikutnya, ulangi langkah 1 sampai dengan langkah 9. Alat yang kedua, radiometer Ganbelani. Radiometer Ganbelani merupakan alat pencatat intensitas cahaya matahari. Ganbelani juga biasa digunakan untuk mengukur penguapan permukaan bumi. Alat ini mulai dioperasikan saat pagi hari dengan posisi peletakan yang dibalik terlebih dahulu. Volume air yang ada di dalam bila terkena cahaya matahari akan menguap dan berkondensasi sehingga air turun ke bawah. Bagian utama Ganbelani: 1. Bola sensor dari besi hitam, 2. Tabung buret, 3. Skala intensitas. Prinsip kerja radiometer Ganbelani. Alat ini terdiri dari bagian sensor berbentuk bulat hitam yang berisikan air dan dihubungkan dengan tabung buret yang berskala dalam satuan milimeter. Radiasi yang diterima oleh sensor mengakibatkan sensor menjadi panas sehingga zat cair yang ada di dalam sensor menguap, kemudian mengkondensasi di bagian bawah tabung buret. Pengamatan dilakukan dengan membaca jumlah air yang terkondensasi pada tabung buret. Kemudian, alat dibalik sehingga posisi bola hitam berada di bagian bawah dan air akan masuk ke dalam sensor. Selanjutnya, alat dibalik kembali. Sensor ada di bagian atas dan zat cair tetap berada dalam bola hitam. Sedikit zat cair yang tumpah ke dalam tabung buret dibaca sebagai skala awal. Kemudian, alat diletakkan kembali ke dalam silinder pelindung. Besarnya penambahan volume air yang terkondensasi dapat diketahui dengan cara jumlah pembacaan hari ini dikurangi dengan skala awal hari sebelumnya. Alat yang ketiga yaitu Campbell-Stokes. Sinar matahari yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pejal akan difokuskan ke atas permukaan kertas bias yang berada dalam celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari. Jumlah kumulatif dari jejak titik bakar ini yang disebut sebagai lama penyinaran matahari bersinar dalam 1 hari dalam satuan jam atau menit. Bola kaca pejal digunakan sebagai alat pengumpul sinar matahari dan memfokuskan pada satu titik di kertas bias sehingga dapat terbakar. Kertas bias dibuat dari kertas khusus dan hanya akan terbakar pada intensitas radiasi matahari. Ada 3 jenis bias Campbell-Stokes. Yang pertama, bias lengkung panjang yang dipasang antara tanggal 11 Oktober hingga 28 atau 29 Februari. Yang kedua, bias lurus yang dipasang antara tanggal 1 Maret hingga 10 April dan 1 September hingga 10 Oktober.
Yang ketiga, bias lengkung pendek yang dipasang antara tanggal 11 April hingga 31 Agustus. Waktu pemasangan tersebut berlaku bagi belahan bumi selatan dan disesuaikan dengan letak dari stasiun pengamatan. Pemasangan bias dilakukan setiap jam 6 pagi dan diangkat setiap jam 6 sore. Demikianlah penjelasan yang telah kami sampaikan. Semoga materi yang sudah kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.